Om Swastiastu, Om Namah Shivaya, Om Namah Buddhaya. Swastiastu, Ida Ratu. Om Swastiastu. Niki kedatangan tiang meriki minta pencerahan Ida Ratu. Dados tiang minta 1-2 pelajaran kepada Ida Ratu. Nggih. Janganlah minta pencerahan, kita berdiskusi santai saja, bertukar pendapat lah tentang hal-hal yang apa yang kita perlu pelajari bersama. Sip semua Ida. Puniki Ida tiang pingin bertanya mengenai hal dasar mengenai Hindu. Bagaimana kita untuk menjadi orang Hindu yang baik Ida. Nah untuk Kentan, untuk menghindari diri dari karma pala nih Kak, supaya bebas, katanya disebutkan kita harus melakukan perilaku yang bersih dari kekerasan, ahimsa punika nggih Ida Ratu. Nggih, sebelum ke ahimsa, tujuan hidup kita menurut agama Hindu kan moksartam jagaditam. Berarti kita mencapai kebebasan baik semasa kita hidup di dunia ini maupun setelah meninggalkan dunia ini, kita mencapai kebebasan hakiki bersatu dengan Sangkan Paraning Dumadi, kan gitu ya, Tuhan Yang Maha Esa. Seperti air yang sudah diuapkan dari laut sampai ke gunung, kemudian ke parit, ke sungai, ingin mencapai laut kembali. Seperti itu sang jiwa ingin kembali kepada para Sang Maha Jiwa. Nah, setiap orang itu ingin seperti itu, tetapi di dalam kenyataannya dia akan mengalami berbagai persoalan. Nah, apa yang Mangku tadi bilang, bagaimana kita untuk menghindari ya. Karma nikah kan harus mengedepankan prinsip-prinsip ahimsa katanya nih. Ya. Sebelum ke ahimsa itu, bahwa kita untuk mencapai kebebasan, yaitu ya. Kita harus membayar karma-karma buruk kita di dunia. Itu ya judulnya ini. Ya. Oleh karena itu kita harus menjalankan sadhana yang seperti yang saya bilang tadi, Satya, Dharma, Santi, Prema, dan Ahimsa. Ini merupakan sadhana spiritual yang berlaku universal. Sebenarnya semua orang tanpa kita melihat apa dia dasar suku, ras, dan agamanya, tidak peduli. Tapi kita sebagai orang Hindu kan kita tidak pamer itu kan gitu ya. Biarlah untuk kita, ya, biarlah untuk kita. Jadi kita harus melakukan satya, jujur, ya. Kita melakukan kebenaran. Apa yang tidak benar jangan kita lakukan. Lakukan yang benar. Kadang-kadang benar juga relatif. Ya terserahlah. Benar untuk kita jalankan aja. Kita jujur pada Tuhan. Ini loh benar menurut saya Tuhan, gitu kan. Jalankan kebenaran. Dharma, kewajiban kita harus jalankan. Kita mempunyai banyak dharma sesuai dengan fungsi dan posisi kita. Kita sebagai anggota masyarakat, jadi anggota masyarakat yang baik. Kita misalnya di keluarga menjadi kepala keluarga, jadi kepala keluarga yang baik. Kita punya orang tua, kita jadi anak yang baik. Kita bekerja dalam di masyarakat, kita menjadi guru, jadi guru yang baik. Jadi yang baik sesuai dengan fungsi peran masing-masing. Itu dharma. Satya, Dharma, Santi, penuh dengan kedamaian. Nah ini orang yang penuh kedamaian, dibully pun tetap damai dia. Dia bayar hutang artinya dia sudah nyicil semuanya. Lunaskan semua hutang selama hidup di dunia ini. Ya, dia menyucikan diri secara lahir batin dengan Santi. Makanya doa yang sangat penting di dalam Hindu, Om Shanti Shanti Shanti. Ya, itu doa yang sudah diucapkan banyak orang, entah dia mengerti atau tidak. Jika kita mengerti, kita ingin Santi setiap saat sebetulnya. Ya, ya, tentu. Itu sebenarnya Santi. Prema, penuh kasih sayang yang universal, yang tidak membeda-bedakan kepada siapapun. Ya, karena
siapapun juga adalah perwujudan Tuhan. Sarwam kalwidam Brahma. Semua perwujudan adalah Tuhan itu sendiri. Bahkan tumbuh-tumbuhan, hewan, dan semua lingkungan kita ini adalah perwujudan Tuhan. Ya, sehingga ada orang yang bersembahyang di pohon, yang benar pikirannya ke Tuhan, kayak gitu ya. Bersembahyang di hewan, kepikirannya ke Tuhan, melalui orang ke Tuhan juga kan itu. Nggak masalah. Sadarnya masing-masing, dia yang menanggung karmanya. Kenapa kita yang keberatan kan begitu ya? Santai aja, ya. Jadi prema, kasih sayang. Ya itu ya kalau kalau di agama lain seperti Yesus kan kasih sayang, ajarannya kasih sayang. Dan semua agama saya boleh katakan ajarannya adalah kasih sayang. Kan itu. Yang ke Satya, Dharma, Santi, Prema, yang tiga ahimsa, yang terakhir ahimsa, tanpa kekerasan. Memang di dalam kehidupan ini Tuhan juga menciptakan ruwa bineda, ada yang baik, ada buruk, ada yang kasar, ada yang halus dan sebagainya. Tetapi ketika kita bicara tujuan hidup, tujuan dharma, moksarta menjaga dita, tidak ada pilihan kecuali ini yang harus dijalankan. Jika Anda berhasil menjalankan ini dengan baik, tercapai tujuan, menuju kepada tujuan itu. Jika tidak, jangan salahkan, karena permainan Tuhan yang sempurna inilah yang kita jalani. Tuhan hanya menyaksikan, ya. Tuhan hanya memberkati. Beliau tidak menghukum. Yang menghukum adalah sistem yang diciptakan oleh beliau. Kan begitu ya. Sama dengan kalau permainan ya. Permainan itu permainan sepak bola. Yang menciptakan misalnya saya menciptakan permainan sepak bola. Ya. Jadi ketika orang bermain di sana yang menghukum bukan saya. Permainan itu ada hukumnya di sana. Yang menghukum permainan itu kan? Ya. Seperti Sri Krishna menjadi awatara, lahir sebagai manusia. Ya. Beliau yang menciptakan hukum. Tapi ketika beliau masuk ke dalam permainan itu, beliau kena hukumnya sendiri. Kan gitu ya. Begitulah pemahaman yang tidak terlalu banyak dari benar-benar pencerahan bagi yang ide ibaratkan permainan guys. Mungkin sangat masuk akal bagaimana sebuah hukum nikah bekerja, hukum karma. Seksama itu. Ya, nikah tentang ahimsa nikah, punapi nikah. Ya. Jadi ahimsa itu adalah tidak, himsa itu menyakiti. Tidak boleh menyakiti, ya. Tidak boleh melakukan kekerasan pada seorang karena kekerasan itu menyakiti. Tetapi di dalam hukum ahimsa ini ada beberapa hal yang dibolehkan, membunuh bahkan boleh. Misalnya kita membunuh musuh kita di dalam peperangan. Daripada dibunuh kan gitu, kita membunuh. Tapi nah itu makanya kalau orang-orang yang mati dalam pertempuran itu dikatakan dia bisa mendapatkan surga. Karena dia terbebas dari dosa pembunuhan, atau dibunuh pun dia tidak ada itunya ya. Yang dosa diperhitungkan adalah kehidupan yang lainnya, bukan yang pertempuran itu. Ya. Jadi orang-orang para kesatria yang misalnya tentara, kalau dia bertugas harus menembak, enggak boleh tidak, nembak aja, kan gitu ya. Nah, dikatakan jika negara kita terancam, negara berperang melawan kejahatan, kita ikut angkat senjata, itu bela negara kan? Itu tidak ada dosanya. Bahkan kita dimuliakan jika mati di dalam peperangan itu. Karena dharma gitu. Karena dharma. Jadi membunuh di sana tidak berdosa. Itu. Jadi dalam kehidupan ini kalau bisa adalah tidak melakukan kekerasan sekecil apapun. Tetapi jika misalnya untuk bela dharma, jika itu memang harus dijalankan seperti Arjuna, dia turun berperang, akhirnya tanpa dia niat untuk pribadi, dia juga dibebaskan. Ya. Nikit yang bertanya sedikit, mungkin agak kentan sedikit itu. Ya. Karena di medsos dan juga sempat dipertanyakan pada istilahnya diskusi lewat Zoom. Ya. Ada sahabat
Tiang bertanya mengenai ahimsa nih Kak, karena memang apa yang disebutkan nih Kak masuk akal. Perihal puniki kan kita di Bali kan memang tidak bisa menghindar dari apa yang namanya melakukan persembahan kurban punika Banten daratunya. berisi unsur daging, Nih. unsur pembunuhan. Nah, Nika dituduh kan perbuatan ahimsa, tapi kan itu sebuah kewajiban itu karena kan memang kita laksanakan tradisinya Ya, seperti ya, ya. itu Idaratu. Ini sangat pelik ini ya. Ini kita harus berhati-hati, jangan sampai apa yang kita ucapkan ini nanti bisa melakukan imsa, menyakiti perasaan orang lain ya. Ya, betul nih kayaknya. Ya, begini. Jadi hidup di dunia ini ya, menurut hukumnya kehidupan ini, kita hidup ini karena kita membawa tubuh ini ya. Kita tidak mungkin hidup tanpa mengorbankan kehidupan yang lain. Satu. Ya, Nggih, benar tak? Ya. benar. Bagi orang yang berjalan di jalan spiritual, maka yang dikorbankan adalah yang kehidupan yang tingkat kesadarannya paling rendah, itu tumbuh-tumbuhan untuk orang-orang vegetarian, kan itu. Tetapi kita kembali ke hukum karma tadi ya. Entah apa karma orang di masa lalu, sekarang dia harus menjalani lagi. Ya. Ini kan boleh nggak kita yang menentukan dia jalan hidupnya? Nggak boleh. Ya, dia ya udah yang harus menjalani itu. Karmanya ditanggung sendiri, kenapa kita yang keberatan? Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa yang di jalan kiri maupun di jalan kanan bisa terjadi sama-sama ketemunya nanti di ujung. Seperti Kris itu kan gitu ya. Yang di jalan kiri juga ada merupakan sadana, itu punya liku-likunya sendiri, seperti loknya keris. Di kanan juga punya liku-likunya sendiri, akhirnya juga ketemu di atas. Ujung. Ini sudah berkaitan dengan tantra, keyakinan. Jangan persoalkan apapun cara kita, tapi yang kita nyaman kita jalankan tanpa kita menyalah-nyalahkan yang lain. Berarti kita tidak melakukan kekerasan pada siapapun. Jangan menyalah-nyalahkan. Jangan ngenyek-ngenyek cara orang lain. Jangan membanggakan cara kita sendiri. Jangan-jangan kita tidak sukses di jalan kita sendiri. Kan itu ya. Nah, kaitannya tadi yang itu, leluhur kita ada menganut berbagai sampradaya. Iya. Leluhur kita menjalankan garis-garis perguruan tertentu. Ada di jalan ini, ada di jalan ini, jalan itu, jalan itu. Di jalan ini aturannya. Jalan ini aturannya, jalan itu aturannya. Kita bisa tidak hidup berdampingan dengan perbedaan cara. Dengan penuh kasih. Jangan persoalkan perbedaan. Kan itu. Jadi kita tidak masalah. Apa yang Anda yakini jalankan. Tetapi jadilah yang baik seperti yang awal saya katakan. Kan jadi orang baik. Anda mengaturkan persembahan sesajen dengan cara-cara yang menggunakan itu. Silakan jika itu membuat Anda menjadi baik. Anda membuat sajen dengan cara-cara yang berisi ini. Silakan jika itu membuat Anda menjadi baik. Ngapain kita harus bertentangan? Kita orang Hindu terkenal sebagai orang yang toleran. Ya. Kita bisa memaklumi orang beragama lain. Kenapa sesama yang Hindu aja kita tidak bisa maklumi, kan itu ya? Saya kira saya tidak bisa menjawab tegas karena ini bagian pelik ya. Tetapi apa yang saya sampaikan, saya kira ini sudah memberikan jawaban sebetulnya. Ya. Nah, ini kan kadang jadi persoalan masalah vegetarian dan yang non vegetarian punika, ide mana yang baik sebenarnya? Sesuai dengan persyaratan di jalan mana dia. Kalau orang-orang belajar di Raja Marga, ya seperti yoga marga, ya. Yang kita kan ada 4 jalan yang kita boleh pilih ya. Karma marga, bakti marga, jenana marga, yoga marga. Yang saya tahu di jalan yoga, vegetarian itu mutlak dia, ya.
Bahkan di Jalan Weda juga, Jalan Weda, jalan apa? Pokoknya yang saya tahu orang-orang yang mempraktik apa yang belajar Weda, ritualnya kan dipersyaratkan di sana kan Agnihotra atau Homa. Di upacara itu Adwaram tanpa pembunuhan. Kalau jalan itu ya jalankan, jangan salah-salahkan yang lain kan itu. Kemudian di sini Tantra Bhairawa. Itu yang saya tahu akhirnya di sana itu ada persembahan darah. Mau diapakan itu? Ya silakan orang di jalan itu. Nggih, jangan persoalkan perbedaan itu. Silakan berjalan masing-masing, dengan perbedaan kita tetap berdamai. Kan itu. Jadi kembali ke gini nggih, apa nama, pikiran nih kan hidangnya. Iya, pikiran. Kalau orang yang makan daging tapi perbuatannya selalu baik. Ya baik, baik juga. Iya. Kalau yang vegetarian, kalau perbuatan buruk, bagaimana nih Kak Ida? gagal kan juga dia. Oh, gagal. Seperti cerita Bubuk Sah dan Gagak Aking, Bisa sama-sama diceritakan? mencapai apanya tuh pencerahan kan gitu. Itu saya kurang lengkap tahu, tetapi diceritakan di masa lalu ada apanya spiritualis masa lalu kita, Bubuk Sah dan Gagak Aking, yang satu makan daging, yang satu vegetarian, sama-sama mencapai pencerahan. Yeah. Asik semua banget nih Kak Ida. Okay. Semoga penjelasan Ida hari ini juga bisa dinikmati oleh teman-teman lain. Ya, dengan Ini- segala keterbatasan. Ini benar-benar memberikan yang banyak hal baru, Ya. seperti Ida memaparkan bahwa dunia ini dengan hukum nih Kak, seperti permainan sepak bola nih Kak. Jadi Iya. begitu Awatara nih Kak turun ke dunia ya ikut terkena Iya. kantornya, biarpun beliau yang membuat kan, Tunduk karena pada peraturan yang dia buat. benar-benar pencerahan bagi tiang Ya, sok mudah semua manfaat. Niki Ida. Nggih. Sebelum tiang kita tutup Niki, wenten sedikit tidaknya arahan dari Ida Ratu Nggih, nggih. untuk menekankan kami supaya bisa menjadi umat Hindu yang baik, yang mengedepankan Dharma. Ya, saya tadi sudah menyinggung bahwa kalau kita berjalan di Hindu itu kita melakukan sadhana menuju spiritual. Sebenarnya ajaran Hindu adalah jalan spiritual. Spirit artinya kan jiwa, ya. Karena kita sebetulnya diri kita itu adalah jiwa, spirit, ya. Tetapi hidup dengan tubuh ini, ya. Jadi kita harus punya kesadaran diri kita adalah Atman, ya. Tubuh ini adalah apa kendaraannya untuk hidup di dunia ini, ya. Jadi diri kita adalah Atman. Jadi apa hidup ini adalah Atman, yang menghidupi tubuh ini adalah diri kita, ya. Jadi itu setiap orang berusaha sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan, ya, keyakinan, kenyamanan masing-masing. Karena berbeda karmanya, berbeda karakternya, berbeda cara hidupnya, tidak bisa dipersamakan. Di dalam Hindu kita bersyukur di Hindu, saya bilang harus bersyukur di Hindu karena ada kebebasan cara. Ya, ada 4 jalan menuju Tuhan, catur marga. Ada 4 cara memuja Tuhan, ya, yang bisa berbeda-beda. Abhiseka, penyucian diri. Parayana, melantunkan ayat-ayat suci. Kemudian japa, mengulang nama-nama Tuhan. Kemudian kita ritual yang pada umumnya. Jadi kita ada pilihan. Kalau kita sedang merantau ke Amerika, tidak ada canang sari, kita tetap bisa sembahyang karena di sana ada parayana, ya. Kita dengan melantunkan mantra-mantra atau puja-puji saja bisa. Seperti anak-anak murid melakukan Trisanyut tanpa sarana apapun boleh, ya. Jadi di Hindu, mohon kepada semua umat, kita di Indonesia sudah minoritas, satu pilihannya adalah bersatulah. Kita harus menghargai perbedaan. Perbedaan itu indah. Jangan persoalkan ini. Yang misalnya mengganggu yang lain, itu yang mengganggu laporkan saja. Gitu ya. Ya, kalau janganlah jadi ajarannya disalahkan. Orangnya salah ini. Jangan-jangan ajarannya baik tapi orangnya salah.
di semua organisasi, di semua lembaga ada orang baik, ada orang buruk. Yang itu ya. Di semua ajaran ini, semua ajarannya baik. Tapi yang mengikuti ajaran itu ada orang baik, ada orang buruk. Saya kira mari kita bisa berdamai dengan segala perbedaan. Hormati semuanya, sayangi semua. Terima kasih dah, sangat baik sekali wajangan dari Daratu. Jadi yang tutup dengan para Musanti di lain waktu. Semoga Ida Ratu malih berkenan untuk memberikan tiang pencerahan. Semoga bermanfaat. Kita tutup para Musanti. Om Shanti 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 Hari Om. Semua Ida Ratu.